Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirayu dari Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan merangkum 3 video dari Bapak Abdul Wadud Nafi selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara sebagai tugas ulangan tengah semester kali ini. Yang pertama, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Peradaban itu sendiri merupakan kumpulan daripada kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri, baik itu dengan agama, suku, tradisi, dan bangsa. Nah, selanjutnya yaitu pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu merupakan kemajuan dari tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merupakan deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, merupakan sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman dari sini itu dari sini Islam itu menempatkan ilmu pada posisi yang paling tinggi, yang paling penting, sehingga mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, Islam juga mengajarkan bahwa ilmu itu menentukan selamat atau bahagia tidaknya manusia di dunia dan di akhirat. Islam juga menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang yang berilmu. Selanjutnya yaitu ada kriteria ilmu pengetahuan, dan kriteria sejarah peradaban Islam itu sama. Yang pertama yaitu memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, dan yang ketiga itu disusun secara sistematis, yang keempat menggunakan pemikiran yang rasional, yang kelima itu kebenarannya itu bersifat objektif, dan yang terakhir itu memiliki tujuan. Setiap ilmu pengetahuan itu pasti memiliki tujuannya. Manfaat ada manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu ada kegunaan edukatif. Nah, kegunaan edukatif ini sendiri itu memberikan kita pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan Islam sampai saat ini. Yang kedua yaitu ada kegunaan inspiratif. Kegunaan inspiratif ini sendiri memberikan inspirasi kepada diri kita sendiri agar dalam mempelajari sejarah peradaban Islam ini. Yang ketiga yaitu ada kegunaan rekreatif. Nah, kegunaan rekreatif ini dapat membuat kita kreatif dalam mengambil pengetahuan sejarah peradaban Islam atau pengetahuan lainnya. Yang kedua yaitu materi peradaban Arab pra-Islam. Materi peradaban Arab pra-Islam yang pertama yaitu periode peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama ada klasik, yang kedua ada pertengahan, dan yang ketiga ada modern. Kenapa sih kita perlu mempelajari peradaban Islam atau peradaban Arab sebelum Islam masuk? Supaya kita tahu mana yang peradaban Islam dan mana yang peradaban Arab, karena banyak orang itu memahami Arab itu identik dengan Islam. Arab itu identik dengan peradaban Islam. Karena peradaban pra-Islam ini hakikatnya Islam itu tidak bisa lepas dari Arab, karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Arab, Al-Quran berbahasa Arab, kemudian hadis Nabi menyampaikan menggunakan bahasa Arab juga, dan Nabi pertama kali itu diutus di Arab. Karena itu peradaban Arab pra-Islam ini penting untuk dipelajari. Masuk ke materi, yaitu yang pertama ada kondisi sosial budayanya. Kondisi sosial budaya yang pertama itu masyarakat Arab ini adalah masyarakat yang musyrik. Sebagian itu dari mereka itu menyembah patung atau berhala. Kemudian yang kedua, mereka itu mengubur anak perempuan mereka itu hidup-hidup, karena
mereka menganggap anak perempuan itu adalah penyebab aib dalam kehidupan atau keluarga. Yang ketiga yaitu budak di Arab, ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang keempat yaitu ada suka berperang karena masalah kecil atau sepele. Yang paling umum itu adalah seperti minum minuman keras, berzina, berjudi, dan pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu ada kondisi religiusnya. Kondisi religiusnya ini yang pertama ada fatalisme. Fatalisme ini mereka meyakini sesuatu itu terjadi karena kehendak alam. Mereka itu tidak percaya atau tidak yakin adanya Tuhan. Yang kedua yaitu ada paganisme. Paganisme ini kelompok penyembah berhala dan ini tuh kelompok yang paling banyak. Yang ketiga itu meyakini banyak Tuhan, tapi Tuhan yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada monoteisme. Monoteisme itu adalah agama tauhid. Nah, mereka ini masih ada tetapi itu jumlahnya sudah sedikit ya, sudah tidak banyak. Yang selanjutnya ada kondisi sosial politik Arab pra-Islam. Yang pertama itu adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kaisar Byzantium dan Persia. Kemudian yang kedua ada lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Dan yang ketiga adalah Arab ini berbasis perdagangannya itu jadi mereka berdagang ke Suriah dan ke Yaman pada musim tertentu. Kemudian yang terakhir, perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Nah, kenapa kita penting? Karena kita harus mengetahui tentang keberhasilan yang dilakukan pada pemerintahan Umayyah itu dan juga siapa-siapa sajakah tokoh yang timbul dalam masa pemerintahan Umayyah itu. Dan bagaimana juga Islam berkembang dengan baik dan maksimal seperti itu. Yang pertama, kita perlu memahami peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Yaitu masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah ini merupakan pemerintahan kaum muslim yang berkembang setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah ini mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah ini memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabat serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Kemudian itu ada urutan Khalifah Muawiyah 1. Yang pertama pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yaitu Muawiyah 1, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi yaitu ada Yazid 1 ibnu Muawiyah. Yang ketiga ada pada tahun 64 Hijriah itu ada Marwan ibnu Hakam. Yang keempat pada tahun 65 Hijriah itu ada Abdul Malik atau Ibnu Marwan. Yang kelima pada tahun 66 Hijriah itu ada Muawiyah II Ibnu Yazid. Kemudian yang keenam itu ada pada tahun 86 itu Hijriah ada Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Yang ketujuh yaitu pada tahun 96 Hijriah itu ada Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Yang ke-8 pada tahun 99 Hijriah itu ada Umar Ibnu Abdul Aziz. Terus yang ke-9 pada tahun 1101 Hijriah itu ada Yazid II Ibnu Abdul Malik. Yang ke-10 ada pada tahun 105 Hijriah itu ada Hisham Ibnu Abdul Malik. Yang ke-11 pada tahun 125 Hijriah itu ada Al-Walid II Ibnu Yazid. Yang ke-12 yaitu pada tahun 126
itu ada Ibrahim ibnu Al-Walid II. Kemudian yang terakhir itu pada tahun 127 Hijriah itu ada Marwan II atau Ibnu Muhammad. Yang kedua yaitu ada pola pemerintahan Bani Umayyah. Setidaknya ada setidaknya itu ada 4 konsep yang paling menonjol. Yang pertama yaitu ibu kota ini dipindah dari Madinah ke Damaskus. Kemudian yang kedua itu berubah sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederitis. Itu monarki hederitis, kerajaan turun-menurun. Kemudian yang ketiga ada khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Kemudian yang ketiga selanjutnya yang ketiga yaitu ada organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Secara besar itu ada 5. Yang pertama An-Nizamus Siyasi, itu organisasi politik. Yang kedua An-Nizamul Idari, itu organisasi tata usaha negara. Kemudian yang ketiga ada An-Nizamul Harbi, itu organisasi pertahanan. Kemudian yang keempat ada An-Nizamul Mal, nah itu organisasi keuangan. Kemudian yang terakhir ada An-Nizamul Qadar, yaitu organisasi kehakiman. Kemudian keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu ada Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Lalu ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Kemudian ada Abdul Aziz bin Marwan, itu membuat alat pengukur sungai Nil, terus membangun jembatan dan memperluas masjid Jami Amr bin Ash. Lalu yang selanjutnya ada Hajjaj bin Yusuf, melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrates ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian itu terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonominya itu pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, lalu ukuran. Kemudian ada Al-Walid. Al-Walid ini kesejahteraan rakyat itu mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberikan mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat itu ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang yang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka itu dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz. Ia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang ini telah masuk Islam. Orang yang telah masuk Islam ini diantara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka itu berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahan, pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, kemudian ada memperbanyak masjid dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.